perlu kita ketahui ya, mungkin kita tidak takut COVID, tapi kenyataannya seperti itu ya. Kita sekarang ICU kita itu penuh gitu. Jadi saya harapkan masyarakat tahu ya bahwa kalau sampai COVID itu menginfeksi seseorang, kemudian manifestasinya berat dan dia butuh ICU, ICU kita itu terbatas. Sehingga dampaknya apa? Pasti nanti akan banyak terjadi ya, kematian yang karena tidak mendapat tempat yang seharusnya. Salam sehat, saya Dr. Markus, saya BPDS Anestesi RSUD Dr. Sutomo. Saya merupakan salah satu pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh. Untuk itu saya ingin berterima kasih pada Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya melalui Satgas COVID Jawa Timur, juga pada guru-guru saya dari Departemen Anestesi RSUD Dr. Sutomo, juga pada tim Pinere dan juga Direktur RSUD Dr. Sutomo yang telah membantu saya, yang telah merawat saya dengan luar biasa sehingga saya saat ini boleh KRS dan dinyatakan sembuh dari virus COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun berada? Hari ini kita ketemu lagi pada acara Dokter Ngomong Apa. Dokter Ngomong Apa merupakan acara bincang-bincang santai dengan Dokter ID Surabaya dan masyarakat dengan topik-topik kesehatan terkini. Pada kesempatan hari ini kita ada dua tamu. Yang pertama Dr. Bambang Pujo Semedi, spesialis anestesi dan konsultan intensif care. Beliau adalah Kepala Instalasi Rawat Intensif dan Reanimasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Yang kedua ada Dr. Markus Gatot Surawijaya. Beliau adalah dokter peserta pendidikan dokter spesialis anestesi. Jadi pada pagi ini kita akan membahas beberapa materi, beberapa inti, yaitu bahwa ternyata ada orang tanpa gejala COVID-19. Jadi meskipun sudah positif tapi tidak ada gejala sama sekali. Yang kedua bahwa orang tanpa gejala ini ada tetapi bisa sembuh. Ini yang paling penting. Jadi orang tanpa gejala COVID-19 itu tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi, karena bisa sembuh total. Sekaligus nanti kita akan berdiskusi dengan Dr. Bambang Pujo, bagaimana tips-tips sehari-hari, kesan-kesan beliau merawat pasien-pasien COVID-19 yang kondisinya notabene parah karena harus dirawat di intensive care unit. Ya, selamat pagi Dr. Markus. Selamat pagi Dr. Bambang Pujo. Selamat pagi Dr. Brahmana. Ya, terima kasih kehadirannya di studio ID Surabaya. Dr. Markus sehat, Dr. Markus? Iya, sehat, Dok. Jadi begini, Dr. Markus ini dokter dan sempat positif COVID-19. Kita akan tanya pengalaman beliau, bagaimana ketika pertama kali didiagnosa COVID-19, perasaannya apa, Dr. Markus, kira-kira? Ya, pasti kita takut ya, karena COVID-19 ini penyakit yang masih belum diketahui secara mendetail, bagaimana gejalanya, bagaimana prognostiknya ke depan, dan sebagainya. Ya, tentu kita takut, Dok. Oke, Dr. Markus taunya positif itu karena ada gejala, apa Dr. Markus merasa sehari-hari bisa bersinggungan dengan pasien COVID kemudian check up? Tepatnya tanggal 11 Maret ya, Dok ya. Saya kebetulan kontak dengan pasien yang suspek COVID dan itu batuk kurang lebih jaraknya 2 meter, ya sekitar 1-2 meter di depan saya. Dan waktu itu saya tidak menggunakan APD sama sekali karena saya merasa di situ tempat yang mungkin jarang dilewati pasien, apalagi pasien yang suspek COVID waktu itu masih sedikit sekali gitu. Bulan apa itu Dr. Markus? Maret. Bulan Maret awal, oke. Sekitar tanggal 11 Maret ya, kalau tidak salah. Kemudian selang ya pasien itu pakai masker, dokter, sehingga saya pikir juga saya enggak, mungkin kemungkinan untuk ketularan itu kecil gitu, dok. Pasiennya pakai masker oksigen dan jarak saya sekitar 1-2 meter.
walaupun saya waktu itu tidak pakai masker. Nah, selang 2 hari, kemudian ternyata kok saya muncul gejala, badan itu kayak kerasa mau panas, Dok. Nggak enak badan, kemudian seperti mau pilek, ada lendir, ada kayak batuk, ada kayak tenggorokan nyeri, seperti itu. Saya berpikir ulang, kenapa kok saya kayak gini, saya kontak dengan siapa yang pilek, seperti itu. Lalu tiba-tiba saya teringat sama pasien yang mungkin batuk-batuk parah yang saya pernah kontak itu tanggal 11. Nah, saya telusuri, ternyata pasien itu kemudian dirawat di ruang isolasi khusus dan hasil swab-nya ternyata positif COVID, dokter. Gitu. Sehingga saya waktu itu 3 hari setelah kejadian itu dan saya muncul gejala, saya melapor ke dokter Pesta sebagai guru saya bahwa kemungkinan saya ada kontak dengan pasien yang suspek COVID, ternyata pasiennya positif COVID dan saya muncul gejala, dokter. Harus seperti apa saya, seperti itu. Ya, kemudian baru hari Seninnya saya disuruh swab ke rumah. Berapa hari setelah muncul gejala, Dokter Markus di swab? Saya kontak itu kalau tidak salah Rabu tanggal 11 atau Kamis tanggal 11 ya itu. Kurang lebih 4 hari, 5 hari setelah kontak itu saya baru di swab, dokter. Dan swabnya menunjukkan positif pada saat itu? Ya, 2 hari setelah swab hasilnya keluar, swabnya ternyata positif dan saya langsung dijemput ambulans menuju ke RIK. Pada saat dinyatakan positif itu keluhan Dokter Markus yang nyata apa? Ini kan kalau dari informasi, mungkin masyarakat juga mendapat informasi, keluhannya itu bisa batuk, keluhannya mungkin pilek, kemungkinannya badan sakit semua, demam, terutama batuk kering katanya. Kalau Dokter Markus sendiri pengalamannya apa yang dikeluhkan itu terutama? Kalau saya sendiri itu terutama flu-like syndrome, kayak orang meriang ya, Dok ya, meriang, kemudian batuk kering, kemudian tenggorokan kerasa agak sakit, dokter. Itu gejala yang saya rasakan. Jadi full blown muncul semua itu kurang lebih sekitar 5-6 hari setelah saya kontak itu, dokter. Jadi kurang lebih 5-6 hari setelah Dokter Markus kontak, Dokter Markus mulai ada gejala dan Dokter Markus melakukan cek COVID-19 dan kemudian dinyatakan positif. Dokter Markus ini sampai dijemput ambulans di rumah, sampai dijemput ambulans. Nah, pada saat saya bisa bayangkan perasaan dijemput ambulans itu sudah sangat tidak enak, dan kemudian dibawa kemana Dokter Markus pada saat itu? Saya dijemput ambulans dan kemudian dibawa ke ruang isolasi khusus di Sutomo, dokter. Jadi Dokter Markus diisolasi, ada pengobatan di infus atau apa, Dokter Markus? Kebetulan waktu itu kondisi saya tidak sampai menurun ya, dokter, tetap sehat. Saya tidak diinfus, kemudian saya hanya diberikan terapi obat minum saja. Oke. Jadi kalau kita lihat pengalaman Dokter Markus, bagaimana Dokter Markus ini semula kontak dan sampai terkena, ternyata kontaknya itu hanya sepele saja. Dokter Markus berada dalam suatu ruangan yang sebetulnya bukan zona merah, tetapi kemudian ada orang bersin, dan beberapa hari kemudian Dokter Markus itu mulai tampak gejala, dan kemudian ternyata Dokter Markus juga positif. Nah, kemudian Dokter Markus akhirnya dirawat di ruang isolasi. Pada saat itu ruang isolasinya sudah penuh apa masih kosong, Dokter Markus? Waktu itu ada beberapa pasien ya, dokter. Tapi rata-rata pasien yang di sana rata-rata baik, dokter. Waktu itu masih rata-rata baik, dok. Jadi Dokter Markus ini dirawat selama berapa hari di ruang isolasi? Saya kurang lebih dirawat sekitar 5-6 hari di ruang isolasi, dok. Saya bayangkan kalau mendengar kata isolasi itu dalam benak kita secara umum, ini isolasi itu sendiri, dirawat sendiri, tidak boleh kontak. Kalau kita lihat pada video-video di luar negeri itu kontaknya mungkin hanya lewat iPad dengan keluarga, dengan handphone dan lain-lain. Pengalaman Dokter Markus dirawat di ruang isolasi itu bagaimana kira-kira? Di ruang isolasi waktu itu saya satu kamar 2 orang dengan pasien yang sama-sama positif ya, dok ya. Dan ya tentu saja tidak enak karena kita yang biasanya ada kegiatan kemudian ini harus tidak ada kegiatan sama sekali, seperti itu.
Dan ya saya puji Tuhan ya dok, saya bersyukur sekali waktu itu memang saya tidak sampai memburu, dan ya waktu itu saya isi dengan baca mengenai COVID ini dok, kemudian mempelajari lah istilahnya ya, apa yang saya hadapi, penyakit apa yang saya hadapi, sehingga saya bisa mengerti, dan kemudian nanti kalau sembuh pun saya juga bisa membantu menguatkan orang-orang lain yang mungkin terkena seperti itu dok. Keluhan Dokter Markus, keluhan yang dirasa itu menghilang setelah berapa hari dirawat? Kurang lebih sekitar 7 sampai 8 hari setelah gejala gitu dok. Itu sudah tidak ada sama sekali keluhan saya. Dan kemudian Dokter Markus dites ulang negatif itu setelah berapa lama tes pertama dinyatakan positif sampai negatif, itu berapa lama kira-kira Dokter Markus? Jarak dari tes pertama sampai tes kedua yang dinyatakan negatif itu kurang lebih 9-10 hari dokter. 9-10 hari. Dan kemudian setelah Dokter Markus dinyatakan negatif, Dokter Markus kemudian bisa rawat jalan dan keluar dari ruang isolasi ya? Iya dok. Oke. Nah, keluarga itu bagaimana tanggapan keluarga Dokter Markus? Kira-kira dengan Dokter Markus sakit ini, itu tanggapan keluarga atau teman-teman bagaimana? Mungkin pengalaman Dokter Markus ada? Kalau keluarga sih ya suportif ya dok ya. Dari baik orang tua saya, orang tua istri, kemudian dari istri sendiri dan anak, semua suportif dokter. Dan kami social distancing, physical distancing juga di rumah ketika kami sudah pulang. Dan untuk masyarakat saya kira ya saya juga bersyukur dok ya, tinggal di daerah perumahan yang mungkin banyak warga yang sudah pendidikannya lebih cukup ya dok ya, sehingga tidak yang terlalu menolak atau menjauhi atau, dok. Tidak sampai yang seperti itu ya, meskipun mungkin 1-2 ada yang ngomongkan, tapi masih dalam batas wajar lah dok gitu. Oke. Jadi memang ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa ketika seseorang ini sakit atau misalnya orang tanpa gejala atau orang dalam pemantauan, itu tidak otomatis semua keluarganya harus diisolasi, ditakuti, kemudian sampai ditolak begitu ya, karena sudah ada prosedur-prosedur yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran. Jadi kira-kira mungkin message-nya itu ya Dokter Markus ya. Jadi yang penting juga harus kita perhatikan adalah stigma. Seringkali masyarakat yang sudah positif di stigma ini tidak boleh masuk ke lingkungan ini, tidak boleh masuk ke kampung ini, seolah harus diusir. Bahkan kita lihat di media massa sempat beberapa jenazahnya pun ditolak begitu. Nah ini contohnya adalah Dokter Markus. Dokter Markus ini pernah positif dan kemudian negatif, sehat, dan dikontrol secara teratur, negatif terus. Artinya apa? Kita tidak perlu untuk memberikan stigma negatif kepada mereka yang COVID-19 positif. Justru kita harus mensupport, kita harus membantu. Nah ini pengalaman Dokter Markus negatif semua. Keluarga dites negatif semua Dokter Markus? Keluarga sempat dilakukan rapid test waktu itu. Dan ternyata hasilnya negatif. Nah, jadi Dokter Markus ini positif, keluarganya juga negatif. Jadi artinya bukan selalu kalau yang bersangkutan itu positif, keluarganya kemudian dijauhi juga. Ada yang pernah ada cerita keluarganya dijauhi juga itu sama anak-anaknya, istrinya. Padahal belum tentu positif, karena kita prosedurnya adalah begitu positif, sekitarnya dites juga. Paling tidak dengan rapid test. Dan rapid testnya keluarga negatif semua Dokter Markus. Ya. Jadi message kita adalah jangan memberikan stigma negatif kepada mereka yang COVID-19-nya positif. Karena COVID-19 adalah suatu penyakit yang bisa sembuh total, setelah sembuh total tidak menular lagi. Jadi tetap bisa kembali ke kehidupan biasa, contohnya adalah mereka berdua ini. Kemudian setelah dinyatakan sembuh Dokter Markus, kira-kira kan pasti ada perubahan dari diri Dokter Markus berdasarkan pengalaman itu. Oh dulu saya kena begini, saya semakin takutkah atau semakin hati-hatikah? Apalagi hari-hari Dokter Markus mau tidak bisa menghindar dengan kontak dengan pasien yang kita tidak tahu pasien ini positif atau negatif. Iya benar dok. Saya sudah pernah sakit, tapi untuk
kontak itu tetap kita tidak tahu dok, apakah kita masih bisa tertular, kita masih bisa muncul gejala yang seperti itu kan sampai saat ini pun tidak ada data yang menyebutkan sakitnya bakal seperti apa kalau misalkan terinfeksi lagi. Memang ada data bahwa pasien yang sudah pernah positif, negatif, kemudian bisa positif lagi. Tapi sakitnya seperti apa yang kedua, kita tidak tahu dokter. Jadi tetap ya rasa cemas itu ada, rasa was-was itu ada. Yang saya takut sekali adalah kalau sampai saya membawa virus itu pulang ke rumah, kemudian saya menularkan ke anak atau istri saya, atau keluarga, misalkan orang tua dari istri saya dan sebagainya, atau tetangga saya dan sebagainya. Tetap itu yang saya takuti, sehingga ketika pulang ya yang saya lakukan langsung saya cuci tangan, saya langsung taruh baju ini di mesin cuci, saya cuci, kemudian langsung saya mandi dan sebagainya dok. Jadi saya bersihkan diri saya dulu, kemudian baru saya kontak dengan keluarga. Seperti itu dok. Oke, jadi karena tiap hari Dr. Markus ini menangani pasien dan memang tidak tahu pasien itu positif atau negatif, sehingga Dr. Markus mau tidak mau harus berhati-hati setiap harinya, karena jangan sampai kadang-kadang itu PR kita, tenaga medis itu menangani masyarakat langsung, pasien, kemudian kita takut membawa virus tersebut menularkan ke sekitar kita. Jadi memang precaution atau upaya pencegahan penting dilakukan, cuci tangan, kemudian selalu cuci tangan sebelum kita menyentuh mulut, mata, hidung, atau makanan. Dan itu sangat penting. Dan memang sekarang pada saat itu Dr. Markus sudah ada masker for all atau belum? Karena contohnya tadi, tiba-tiba orang itu bisa bersin. Bersin itu bisa menularkan ke orang lain, meskipun orang itu tadinya masih sehat, tapi di kemudian hari, beberapa minggu kemudian dia sakit. Jadi pentingnya semua orang itu memakai masker adalah memutus rantai penularan. Kalau saya sehat, mudah-mudahan saya tidak tertular, tapi kalau saya sudah kena virus meskipun tanpa gejala, saya tidak menularkan ke orang lain. Ini harus digarisbawahi, semua harus pakai masker. Mau ke pasar, mau ke tempat kerja, mau ketemu orang yang sangat penting, kita semua harus pakai masker. Sementara terima kasih Dr. Markus, kita beralih ke Dr. Bambang Pujo. Dr. Bambang Pujo ini luar biasa karena mungkin sebagian orang takut kontak dengan orang yang COVID. Dr. Bambang Pujo ini sehari-hari adalah kepala ruang intensive care, dan itu kita tahu pasien COVID yang berat dirawat di intensive care. Kira-kira perasaan Dr. Bambang Pujo berdinas di intensive care itu bagaimana kira-kira? Ya. Baik, terima kasih Dr. Pramana. Jadi ruang intensive care untuk pasien-pasien COVID ini namanya ruang ICU isolasi. Jadi tidak seperti ICU pada biasanya. Sehari-hari sebenarnya sebelum ada pandemi ini saya bekerja di ruang ICU biasa yang tempatnya itu di Gedung Bedah Pusat Terpadu. Nah di situ ya dulu kita tiap hari sih ketemu pasien pneumonia gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini kemudian kelihatannya memang sangat berubah ya. Hidup kita itu sangat berubah. Saya ingat pasien pertama yang masuk ruang isolasi khusus yang pada saat pandemi itu ada seorang wanita dan ternyata bukan COVID ya, itu ternyata virusnya virus influenza. Waktu itu pertama-tama saya tidak terlampau takut karena dulu sebelumnya yang dirawat di situ adalah pasien-pasien TB seperti itu ya, pasien itu ya dulu masuk ya nggak pakai coverall gitu, pakai masker aja gitu ya. Nah, itu hampir waktu awal-awal juga kita ya santai-santai aja ya, masuk ya cuma pakai masker N95 ya, coverall yang enggak ya pakai Scott gitu aja. Tapi kemudian dengan berkembangnya informasi, kemudian ternyata virus ini sangat menular ternyata virus ini.
sehingga mengharuskan kita merubah struktur di ruang isolasi khusus. Ya. Waktu itu masih ada satu kita, jadi campur antara ICU dengan yang bukan ICU. ICU-nya waktu itu hanya 2 bed ya, 2 bed ICU. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, ya, mulai waktu itu sekitar awal-awal Maret, setelah itu naik terus jumlah pasien-pasien yang terduga COVID, ya, kemudian menjadi positif itu mulai banyak. Dan pada bulan April pertengahan itu kita sudah nggak nampung lagi satu ruang isolasi khusus, sehingga kemudian Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo mulai mengembangkan ruang isolasi khusus yang lain. Dan sampai saat ini kemudian ada 2 ruang isolasi khusus, ya. Satu itu ibaratnya yang kasus yang ringan sedang itu ada di ruang isolasi khusus 2, dan ruang isolasi khusus 1 yang dulu tempatnya Dr. Markus itu semua dijadikan ICU. Dan perlu kita ketahui ya, mungkin kita tidak takut COVID, tapi kenyataannya seperti itu ya. Kita sekarang ICU kita itu penuh gitu. Jadi saya harapkan masyarakat tahu ya bahwa kalau sampai COVID itu menginfeksi seseorang, kemudian manifestasinya berat dan dia butuh ICU, ICU kita itu terbatas. Sehingga dampaknya apa? Pasti nanti akan banyak terjadi ya, kematian yang karena tidak mendapat tempat yang seharusnya ya, karena ICU-nya itu memang tidak cukup gitu saat ini. Ini pemerintah sedang mengupayakan untuk membuat tempat-tempat yang baru. Tetapi kalau kemudian masyarakat sendiri juga tidak patuh terhadap anjuran pemerintah untuk membatasi aktivitas sosial, maka sangat mungkin ya ini kita akan masuk ke situasi yang cukup berbahaya di Surabaya ini. Mudah-mudahan pemandangan seperti kita ketahui, kita sering lihat di Italia, di Spanyol, bahkan di negara superpower Amerika, itu perawatan di meja-meja perawatan pasien sampai ada belajar di luar rumah sakit begitu, sampai di halaman rumah sakit. Mudah-mudahan pemandangan ini tidak terjadi di kita. Makanya perlu upaya bersama masyarakat dan tenaga medis, ayo dipotong rantainya bersama-sama secara maksimal. Karena kalau tidak pasti akan kewalahan, karena misalnya katakan kita bisa mendatangkan ventilator apa, tetapi tenaga medis itu juga terbatas jumlahnya tenaga medis karena alat datang baru, tenaga medis terbatas. Belum lagi kalau tenaga medis itu sakit, terkena positif, teman kerjanya beberapa orang atau belasan orang juga harus di-grounded untuk tidak bekerja sementara waktu supaya tidak menularkan ke pasien dan ke lingkungannya. Bertambah lagi kita kekurangan jumlah tenaga medisnya. Jadi ini yang paling penting diketahui. Dan itu seperti kasus Dr. Markus itu kemarin, Dr. Markus positif, itu kira-kira teman sekerjanya harus di-grounded. Atau menurut Dr. Bambang Pujo, seandainya di ruang intensive care itu ada yang positif, itu semua harus tidak boleh bekerja atau bagaimana menurut Bambang Pujo? Jadi betul Dr. Bram, ini seperti kasus sekarang ini di ICU yang bukan untuk COVID itu istilahnya ada pasien yang masuk ke situ ternyata positif. Akibatnya apa? Akibatnya adalah seluruh nakes yang pernah kontak itu harus di-trace, artinya harus dipantau betul, kemudian dilakukan swab. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi nakes-nakes yang kemungkinan dia menjadi carrier. Kalau dia carrier kemudian memberikan perawatan pada pasien dan kontak dengan teman-teman sekerjanya, itu kemudian akan menyebabkan masalah di lingkungan itu. Ini juga jadi masalah. Saya jadi masalah. Pengalaman Dr. Bambang Pujo itu pada pasien yang kemudian jatuh pada kondisi yang berat, mulai pasien itu terdiagnosis ringan sampai kemudian menjadi berat dan harus dirawat misal di intensive care unit dan ruang perlu ventilator, itu kira-kira waktunya cepat atau berapa lama kira-kira memburuknya? Baik, jadi begini, Rumah Sakit Dr. Sutomo ini agak unik ya. Uniknya begini, saya kontak dengan beberapa teman ya, mungkin itu katanya sudah mulai turun kasusnya. Kasus yang menggunakan ventilator juga sedikit.
Tapi saya nggak tahu di Surabaya ini, kalau kita melihat rumah sakit rujukan itu adalah di UNER, Rumah Sakit UNER dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Itu ventilatornya penuh semua. Terpakai semua ya? Terpakai semua. Jadi kami ini juga sudah mulai ya takut juga ya. Takutnya begini, kita ini kalau sudah penuh begini, kalau ada pasien yang jatuh ke gagal nafas, kemudian kita bagaimana nolongnya, itu juga membuat kita ini juga susah. Ya. Nah karena itu sekali lagi mungkin ya seperti yang dikatakan Dr. Bram tadi, masyarakat ini harus sadar juga bahwa kita harus, kita pas Ramadan ini ya, kita harus puasa juga. Ini puasa itu menahan diri untuk supaya kita ini patuh gitu. Kita dianjurkan seperti itu, kalau kita nggak bisa menahan diri ya kita patuh, itu kan esensi Ramadannya jadi berkurang gitu ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Dr. Bambang Pujo. Dr. Bambang Pujo ini kan berdinas di area zona merah, kita katakan, pasti zona merah, karena merawat pasien intensif, perawatan intensif yang COVID-nya mungkin positif. Nah ini pada awal-awal Dr. Bambang Pujo berdinas, pada saat itu kasusnya masih sedikit, dengan sekarang kira-kira perasaannya bagaimana? Dulu mungkin takut, sekarang sudah kebal, atau dulu sekarang makin takut? Kira-kira. Dari segi Dr. Bambang Pujo sendiri. Ya. Jadi awal-awal itu ya kita ya nothing tulus gitu ya, artinya masih pasiennya masih sedikit. Kita nggak membayangkan memang betul-betul seperti ini. Kita nggak membayangkan. Saya nggak membayangkan pasiennya seperti ini. Awal-awal kita ini ya masih semangat gitu ya. Wah kita berusaha akan nolong orang. Semua kita akan coba tolong gitu ya. Dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo itu luar biasa saya kira supportnya. Peralatannya luar biasa, alat-alat monitoring. Semua disupport, obat-obat dan segala macam. Tapi ternyata merawat pasien COVID ini nggak mudah. Karena tadi yang dikatakan Dr. Markus itu ya kita, kalau kita baca itu manifestasinya itu luar biasa. Ya, variasinya itu luar biasa. Nah, jadi perasaan saya selama bekerja itu fluktuatif ya. Kadang-kadang ya, wah ini pasiennya kok baik, mulai baik semua, kita oke gitu ya. Perasaan kita, mood kita bagus. Tapi begitu pasien itu banyak yang mati, sehari bisa mati 3, itu down lagi. Gitu. Lagi ya, kita manusiawi ya, manusiawi. Nah kalau misalnya rasa takut Dr. Bambang Pujo tertular, itu bagaimana kira-kira? Ya, ketakutan itu sangat manusiawi saya kira. Semua orang akan takut tertular seperti itu. Oleh karena itu, ya satu-satunya cara kita ini, ya namanya usaha ya. Usaha kalau kita masuk ke pasien, kita harus menggunakan APD yang benar ya. Kemudian kita harus patuh ya, artinya pada prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Terutama APD itu masangnya itu gampang ya. Kita masang, ngelepasnya itu yang kadang-kadang kita lupa ya, karena kita mungkin sudah hipoksi ya pakai masker N95 lama, ditambah ketakutan ada di dalam. Kadang-kadang kita lepasnya cepat-cepat, dan melepas yang cepat-cepat itu sebenarnya mungkin bagi kita tidak apa-apa, tapi kemudian kita tidak sadar ya, tangan kita kotor, ya, baju kita tidak bersih, kemudian kita kontak dengan orang lain, dan itu kemungkinan bisa menyebabkan penularan yang tidak kita duga. Oleh karena itu saya sebagai kepala di ruang ICU isolasi itu saya betul-betul sangat kenceng ya untuk mengatakan pada nakes yang bekerja di sana itu agar patuh, tidak buang sampah sembarangan, tidak makan sembarangan di semua tempat, ada tempat makan sendiri, tidak minum di area-area yang masih dalam tanda petik abu-abu. Itu sangat penting untuk mencegah penularan. Dr. Bambang Pujo sendiri pasti kan mempunyai pengalaman memakai coverall atau baju yang kita tampak mirip astronot lah begitu. Nah ini pengalamannya Dr. Bambang Pujo memakai itu tuh enak tidak pakaian seperti begitu? Kira-kira saya bisa bayangkan panasnya dan lain-lain, padahal tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain itu harus berjam-jam memakai itu. Pengalaman Dr. Bambang Pujo bagaimana? Alhamdulillah Dr. Bram, dulu awal-awal di RIK itu masih sering trouble gitu ya. Tempatnya itu panas ya. Sekarang sudah enak sih.
Jadi sudah cukup dingin, artinya kita memakai coverall itu tidak terlalu menyiksa sekarang, karena ruangannya sudah sangat representatif, sudah dibuat suhunya itu memenuhi standar. Tapi yang berat itu sebenarnya apa? Memakai N95 itu yang paling berat. Sekarang kita mendengarkan himbauan Dr. Bambang Pujo, kira-kira untuk masyarakat apa untuk memutus rantai penularan, Dr. Bambang Pujo? Baik, untuk memutus rantai penularan tentunya kita mematuhi anjuran pemerintah. Ya, anjuran pemerintah itu sudah jelas, semua sudah dijelaskan di sana. Ya, tadi yang dikatakan Dr. Brahmana, salah satunya adalah menggunakan masker. Saya melihat masker ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi cara menggunakannya itu tidak tepat. Ya, jadi pakai masker, hidungnya masih kelihatan, apalagi hidung dan mulutnya masih kelihatan. Jadi esensi menggunakan masker itu sebenarnya apa? Untuk menutup hidung dan mulut. Ya. Oleh karena itu masyarakat juga harus tahu ini, kalau menggunakan masker pakailah dengan benar. Karena kalau tidak dipakai dengan benar, maka manfaat menggunakan masker itu menjadi tidak ada. Ya, jadi ini penting. Kedua adalah rajin cuci tangan. Ya, rajin cuci tangan, menjaga kebersihan diri. Itu sangat penting bagi masyarakat. Kenapa? Ada bahkan ya kita ini nggak tahu ya, kadang-kadang nggak boleh nyentuh tangan sebelum cuci tangan, nggak boleh nyentuh muka, nggak boleh nyentuh hidung, nggak boleh nyentuh mata. Oleh karena itu kadang-kadang ya kita jami aja 1 jam ya, mungkin kita cuci tangan ya. Tujuannya apa? Kadang-kadang kita nggak sadar ya, ngucek-ngucek mata karena gatal. Itu penting bagi kita. Jadi kepatuhan kita ini adalah kuncinya. Patuh gitu ya. Kalau tidak patuh, pasti kita tidak akan bisa mengendalikan ya penyebaran COVID ini. Dan kalau itu tidak bisa dikendalikan, maka fasilitas kesehatan itu tidak akan mampu menampung pasien-pasien COVID, sehingga kemudian nanti akan terjadi masalah-masalah seperti di negara-negara Italia, Amerika yang semua sudah kita lihat sendiri. Mungkin itu pesan. Terima kasih Dr. Bambang Pujo. Untuk kesempatan terakhir, Dr. Markus mau pesan sesuatu untuk pemirsa. Sekaligus Dr. Markus ini dokter dan pernah menjadi pasien COVID. Mungkin ada pesan. Pesan saya mungkin tetap ya hampir sama dengan Dr. Pujo, bahwa kita itu harus memutus rantai penularan COVID ini supaya tidak sampai overload, tidak sampai kami ini harus memilih pasien mana yang harus diselamatkan, pasien mana yang harus dapat ventilator, pasien mana yang mungkin kondisinya terlalu parah sehingga tidak bisa dapat ventilator seperti itu. Jangan sampai kondisi seperti di Italia itu terjadi di Indonesia. Lalu mungkin masker itu sangat perlu dipakai supaya kalau kita tahu cara penularan COVID ini melalui droplet yang keluar dari hidung dan mulut, maka kita mungkin akan menggunakan masker ini dengan benar, menutupi hidung dan mulut, seperti yang diberitahukan Dr. Pujo tadi. Mungkin itu saja, Dr. Brahmana. Dan mungkin saya menambahkan satu, stay at home itu tetap belum selesai stay at home-nya itu, karena angkanya masih naik. Jadi stay at home itu tetap harus dilakukan, keluar ketika ada keperluan penting. Jadi itu tetap harus dilakukan. Jadi stay at home, work from home, memakai masker, bila harus keluar rumah harus memakai masker, dan dengan benar memakai maskernya. Mungkin ini pesan-pesan dari kami. Kita harus bersama-sama memotong rantai penularan, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Tayangan ini akan ditayangkan di YouTube channel ID Surabaya. Monggo bisa subscribe, monggo bisa dilihat di channel ID YouTube Surabaya. Banyak informasi kesehatan di sana, baik untuk dokter maupun untuk masyarakat awam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.